Petugas stasiun karantina pertanian kelas 2 ND wilayah kerja Labuan Bajo. Saat diperiksa, belasan ton daging ayam beku itu diketahui dalam keadaan baik. Namun lantaran tidak memiliki surat izin, daging-daging itu kemudian dipulangkan kembali ke daerah asalnya, yakni Surabaya, Jawa Timur. Pemulangan belasan ton daging ayam beku yang tiba di Labuan Bajo pada Selasa 29 Juni 2021 lalu itu dilaksanakan di Pelabuhan Feri Labuan Bajo. Penolakan dan pemulangan itu merupakan tindakan teknis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Pasalnya, terdapat 2 dokumen yang tidak dimiliki oleh perusahaan pengirim daging ayam beku itu sehingga dipulangkan kembali. Dan untuk informasi detailnya, sudah terhubung bersama saya rekan wartawan Pos Kupang, Rifani Halim yang akan melaporkan. Halo Rifani. Halo rekan Dea, ya ini dengan Gesio di Labuan Bajo. Oh iya, baik. Mohon maaf. Mohon maaf, Gesio. Baik, bagaimana kronologi hingga 15 ton daging ayam beku ini dipulangkan ke Surabaya, Gesio? Baik, selamat sore untuk rekan Dea, selamat sore untuk Tribuners. Kronologi singkat terkait soal penahanan hingga penolakan berujung pada pemulangan sekitar 15 ton daging beku ini dilakukan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2 ND wilayah kerja Labuan Bajo di Pelabuhan Feri pada Selasa 29 Juni 2021 lalu. Saat diminta kepada pihak pengirim, ternyata terdapat 2 dokumen yang tidak dilengkapi pada waktu itu, sehingga pihak stasiun karantina meminta kepada pihak pengirim maupun juga penyedia jasa untuk selama 3 hari setelah kejadian itu untuk melengkapi dokumen. Namun sayang hingga batas waktu yang diberikan kepada mereka ternyata tidak dilengkapi, sehingga pada Senin kemarin 7 Juli 2021 dilakukan penolakan serta pemulangan 15 ton daging ayam beku dari Surabaya tersebut. Kembali. Ya, baik, Gio. Lalu apa saja sebenarnya dokumen yang tidak lengkap, yang tidak dimiliki perusahaan pengirim ayam itu tadi? Baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2009 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, terdapat 2 dokumen yang juga harus dilengkapi dalam satu lampiran, yakni sertifikat karantina sanitasi produk hewan dan rekomendasi pemasukan produk hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat. Demikian. Ya, lalu sebenarnya prosedur seperti apa yang dilakukan petugas karantina saat ada barang dari luar yang masuk? Prosedur yang dilakukan dari pihak karantina selama ini yang dilakukan di Labuan Bajo dengan melakukan pemeriksaan, pengecekan setiap kali produk pertanian maupun produk hewan itu datang, dan akan dilakukan pengecekan terkait dokumen-dokumen yang ada di pelabuhan. Nah, pengecekan yang dilakukan ini untuk memastikan kelayakan maupun juga kesehatan dari setiap produk yang masuk di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang nantinya akan dijual atau dipasarkan di wilayah Manggarai Barat. Demikian, Dea. Ya, lalu apa saja sebenarnya kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan saat mengirimkan bahan makanan ataupun minuman atau yang lainnya ke sana? Nah, baik untuk dokumen yang harus dilengkapi, terdapat sejumlah dokumen, diantaranya sertifikat pelepasan karantina hewan, sertifikat veteriner dari daerah asal, surat jalan, laporan hasil uji laboratorium terhadap produk, sertifikat halal, izin pemasukan atau pengeluaran produk pangan asal dari daerah asal. Selain itu, kembali lagi 2 dokumen tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya, ini sertifikat karantina sanitasi produk hewan dan surat rekomendasi pemasukan produk hewan. Nah, dokumen ini merupakan prasyarat yang harus dilengkapi baik oleh pihak pengirim maupun juga penerima jasa, sehingga memastikan produk mereka ini dapat beredar secara legal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Demikian rekan Dea. Ya, Gio. Lalu bagaimana tanggapan pihak pengirim saat belasan ton daging ayam beku itu harus dipulangkan kembali? Baik, dapat dilaporkan. Awalnya pihak penerima jasa enggan atau menolak
penolakan yang dilakukan oleh pihak stasiun karantina. Namun karena tidak melengkapi dokumen yang harus dilengkapi tersebut, maka pihak stasiun karantina pun dengan tegas melakukan penolakan dan juga melakukan pemulangan. Dan hal ini pun telah disetujui secara bersama sehingga pada Senin kemarin telah dilakukan penolakan maupun juga pemulangan. Kedepannya jika dalam tenggang waktu yang diberikan ini semua dokumen-dokumen itu telah dilengkapi, maka produk tersebut bisa didatangkan kembali di wilayah Labuan Bajo. Demikian, Dek. Ya, baik, GCO. Tribuners, rekan kami tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2 ND, Insinyur Kostan MM. Berikut wawancaranya. Hari ini dilakukan kegiatan penolakan daging sebanyak 15 ton dengan menggunakan KM Cakalang menuju Surabaya lewat nanti dia melalui Sape, Nusa Tenggara Barat, terus langsung nanti ke pelabuhan Potatano, Sape, Kayangan, langsung nanti ke Surabaya. Nah, itu nanti penolakan daging ayam beku sebanyak 15 ton. Ya. Kalau untuk dokumen yang tidak mereka miliki itu dokumen apa saja, Bapak? Nah, dokumen yang tidak mereka miliki yaitu merupakan dokumen sanitasi kesehatan hewan atau KH12 gitu. Ya, sertifikat karantina hewan dari daerah asal. Oh ya. Dan juga surat rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Barat ya, Bapak? Nah, Itu dia. dari Rekom pemasukan dari Surabaya ada, Rekom pemasukan dari Manggarai Barat belum ada. Sedangkan izin surat sertifikat atau hasil laboratorium dari karantina, hasil laboratorium dari Surabaya ada. Oh, Surabaya ada. Siap. Nah, dan izin halalnya ada, tapi sertifikat kesehatan KH12 dari daerah asal belum ada. Tidak ada. Siap. Tapi secara fisik daging beku tadi itu bagus ya kalau mau dilihat itu. Ya, bagus, dia masih bagus karena bagus. dia dibuat dalam pendingin, Bapak kan, dalam truk refrigerator, jadi suhunya dia sudah diatur, dia tetap bagus dia. Awalnya memang target untuk dijual di Labuan Bajo ya, Bapak? Ya, awalnya tadinya untuk dijual di Labuan Bajo. Seandainya tadi mereka tetap melakukan penolakan, berarti dimusnahkan ya, Bapak? Kalau tidak mau mereka penolakan pada hari ini, rencana ya besok dimusnahkan. Kita beralih ke Kalimantan Barat, Tribuners. Gelaran Pilkada Gubernur Kalimantan Barat masih menunggu beberapa tahun mendatang. Namun euforia dari sejumlah partai politik di Kalimantan Barat sudah mulai terasa. Sejumlah parpol di Provinsi Kalimantan Barat ini sudah menyiapkan para ketua partainya di tingkat daerah untuk maju ke perhelatan Pilkada Gubernur tahun 2024. Sejumlah parpol sudah mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk menyambut tahun politik 2024. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan kader dan juga pengurus parpol untuk siap bertarung di Pilkada mendatang. Untuk informasi detailnya, sudah terhubung bersama saya rekan wartawan Tribun Pontianak, Rido Panji Pradana yang akan melaporkan. Halo Rido. Halo Dea. Ya Rido, bisa dijelaskan partai apa saja yang telah menyiapkan ketua partainya untuk maju ke Pilgub Kalbar 2024 mendatang? Oke, terima kasih Dea. Untuk di Provinsi Kalimantan Barat, walaupun memang kita ketahui pilkada akan ada lagi di tahun 2024, namun sejumlah partai sudah menyiapkan para ketua partainya Dea. Ada Partai PDI Perjuangan, ada Partai Amat Nasional, ada Golkar hingga dengan PKB Dea, yang sudah menyiapkan para ketua partainya maupun para internal untuk maju di Pilgub 2024. Ya, Rido. Lalu sebenarnya dalam rangka apa mereka sudah mengajukan para ketuanya, padahal gelaran Pilkada mendatang masih lama ya akan digelar? Pengajuan ini Dea untuk pengusulan para ketua partai maupun kader ini dalam rangka pasca konsolidasi partai Dea. Konsolidasi partai itu dalam rangka Rakerda, Rakercap atau Musab sebuah partai politik.
Ya, baik Rido. Lalu siapa saja mereka yang sudah dicalonkan, ditunjuk untuk menjadi ketua? Untuk sampai dengan hari ini ya, ada Partai PD Perjuangan yang mengusulkan ketua DPD-nya, yaitu Lazarus, yang juga ketua Komisi 5 DPR RI. Untuk Partai Amanat Nasional, ada ketua DPW PAN-nya, yaitu Boyman Harun, yang juga anggota Komisi 5 DPR RI. Kemudian ada Partai Golkar, untuk Maman Abdurrahman, yang juga pimpinan Komisi 7 DPR RI. Kemudian di Golkar ini agak menarik ya, karena Maman tidak ingin mengusung diri sendiri. Ada juga nama lain seperti Rian Nursan yang wakil gubernur sekarang, kemudian ada Sabasa Anantatur yang wakil ketua DPRD Provinsi Kalbar sekarang, ada Adrianus Asiasidot yang juga anggota DPR RI, dan Bupati Ketapang Provinsi Kalbar, Martin Rantan ya. Iya, Rido. Lalu bagaimana dengan petahana di sana, Rido? Petahana dalam hal ini Gubernur Kalbar Sutarmiji belum menyiapkan atau belum ada tanda-tanda untuk membahas tentang Pilgub Kalbar ya. Namun salah satu partai pengusung Sutarmiji pada Pilkada 2018 yaitu PKB sempat mengatakan berpotensi tidak akan di koalisi yang lama dia. Namun diketahui bahwa Sutarmiji ini sebelumnya juga pernah di Partai P3 dia. Di kesempatan Partai P3 kemarin, Miji mengatakan dia tidak perlu menjadi pengurus karena dia sudah bagian besar dari P3. Begitu dia. Ya, terima kasih Rido untuk laporannya dari Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Solo, Jawa Tengah, Tribuners. Lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia membuat lokasi isolasi kini kian menipis. Begitu pula dengan rumah sakit di Kota Solo, Jawa Tengah yang kini seluruhnya sudah tidak memungkinkan untuk menerima pasien isolasi. Mengatasi itu, pemerintah Kota Solo pun berencana untuk mengubah fasilitas publik menjadi tempat isolasi terpusat bagi pasien COVID-19. Informasinya, ada 8 lokasi publik, yakni sekolah, yang digunakan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. 8 tempat isolasi terpusat ini dibagi menjadi 2 tingkat, yakni tingkat Kota Solo dan juga kecamatan. Selain itu, pemerintah juga akan menambah 1 lokasi khusus untuk pasien ibu hamil, anak di bawah 14 tahun, dan juga orang berkebutuhan khusus. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan wartawan dari Tribun Solo, Christine yang berada di lokasi. Halo, Christine. Halo, Dea. Ya, Christine, bisa dijelaskan mengapa bangunan sekolah ini akhirnya dijadikan sebagai lokasi isolasi terpusat di Kota Solo? Baik, untuk rencananya pada hari ini ataupun mendatang, dari pihak kepolisian dan juga Pemkot Kota Solo menyatakan bahwa adanya isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 pada hari ini dengan 8 lokasi yang digunakan. Dari 8 lokasi itu digunakannya karena adanya kapasitas rumah sakit yang ada di Kota Solo sudah penuh dan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukannya isolasi di rumah bagi warga yang terkena COVID-19 itu sendiri. Iya, baik, Christine. Lalu ada berapa sekolah yang akan dijadikan tempat isolasi ini? Untuk sekolah ada 6, akan tetapi karena jumlahnya ada 8, dari 8 itu dibagi menjadi 2, yaitu isolasi terpusat bagi Kota Solo dan isolasi terpusat bagi kecamatan, tingkat kecamatan. Dan untuk tingkat Solo ada 2, yakni Solo Teknopark dengan kapasitas 80 orang tempat tidur, sudah terisi 73 tempat tidur, dan 2 Geraha Wisata, yaitu gedung serbaguna yang dengan kapasitas 150 tempat tidur, dan saat ini masih belum dipersiapkan kelengkapannya, akan tetapi akan dilakukan kelengkapan oleh pihak pemerintah Kota Solo. Dan untuk 6 SD ini nanti, SD dan SMP, ada SD 2 Semara, SDN 8 Surakarta, SDN 25 Surakarta, SDN 19 Surakarta, dan SDN 11 Surakarta, dan terakhir SDN Cengklek 1 dan 2. Dan dari 6 SD ini kapasitasnya diperkirakan lebih dari 100 lebih tempat tidur yang akan dipergunakan. Ya, baik. Ya. Berarti untuk setiap sekolah dari 8 tempat tadi, seluruhnya akan lebih dari kapasitas yang tadi Anda sebutkan itu ya? Iya, baik. Untuk kapasitasnya mulai dari 140 hingga 171. Akan tetapi dari kapasitas itu sendiri, ada yang sudah terisi dan ada yang sudah dilakukannya persiapan dan belum dilakukannya pengisian oleh warga ataupun yang
terpapar COVID-19 itu sendiri. Mengingat pada saat ini isolasi mandiri masih terbagi dengan di rumah ataupun di isolasi terpusat di Teknopark ataupun di Donohudan Boyolali. Namun dari pantauan ataupun saat di lokasi SDN Cemara 2 juga kemarin sudah dilakukannya pengangkutan dari Puskesmas Gilingan, maksudnya Puskesmas Gajahan menuju ke SDN Cemara 2 itu nanti sekitar 21 pasien COVID-19 tanpa gejala yang sudah diantar menggunakan bis dari pihak kepolisian Polresta Surakarta. Iya, Christine. Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Beralih ke berita selanjutnya dari Madura Tribuners, pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pembatasan interaksi di wilayah pasar tradisional. Hal itu dilakukan dengan mewajibkan para pedagang dan juga pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksin saat memasuki pasar. Kebijakan itu dilakukan untuk mensukseskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa Bali COVID-19 di Kota Bahari hingga 20 Juli mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan menyebut satu di antara tempat yang menjadi atensi khusus dalam penerapan PPKM ini adalah pasar. Lantaran pasar merupakan tempat yang memiliki aktivitas tinggi atau berkerumun sehingga paling besar berpotensi sebaran COVID-19. Lalu untuk detail informasinya, saya sudah terhubung dengan rekan wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama yang akan melaporkan. Halo Hanggara. Halo, Hanggara bisa mendengar saya? Halo, Hanggara? Halo, Hanggara bisa mendengar saya di sini? Bagaimana Hanggara? Sudah bisa mendengar saya? Halo. Baik Tribuners, untuk detail informasinya sudah terhubung bersama saya, wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama. Halo Hanggara. Halo Dea. Hanggara bisa dijelaskan bagaimana untuk pedagang dan juga pengunjung pasar yang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin, apakah bisa tetap memasuki pasar itu? Siap, terima kasih Dea. Dan sesuai kebijakan ini yang sudah dibentuk kemarin oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Sampang bahwa
bagi para pedagang dan pengunjung pasar diwajibkan menyertakan sertifikat vaksin. Jika tidak bisa menyertakan, diharuskan melakukan vaksin di lokasi. Sebab Satgas sudah menyiapkan tempat vaksinasi yang terbuka secara gratis yang berlokasi di area parkir Plaza Sri Mangunan, seperti itu dia. Lalu sampai kapan kebijakan ini akan diberlakukan? Harus menunjukkan sertifikat vaksin saat hendak mengunjungi pasar. Sesuai konfirmasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuladi Setiawan bahwa kebijakan ini akan terrealisasi seperti halnya KPPM Jawa Bali yang digelar dari 3 Juli sampai 20 Juli mendatang seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan berlanjut jika kondisi COVID-19 di Kabupaten Sampang semakin signifikan seperti itu. Iya, lalu bagaimana kondisi atau suasana di hari pertama wajib vaksin bagi pedagang dan juga pengunjung pasar ini? Ya, menurut pantauan di lokasi bahwa petugas tadi pagi menyasar sejumlah pedagang di Pasar Sri Mangunan bahwa para petugas meminta sertifikat vaksin yang dimiliki oleh para pedagang. Dan beberapa pedagang sempat tidak memiliki sehingga langsung digiring ke posko vaksinasi seperti itu. Dan tidak ada suatu permasalahan ketika penggiringan tersebut. Ya, baik Hanggara, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Baik Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut ini. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Tribuners, Anda masih menyaksikan live update bersama saya Diamita.
Kabar berikutnya datang dari Kalimantan Timur. Vaksinasi pada masyarakat di Kabupaten Berau terus digencarkan oleh Pemkab Berau. Namun, Dinas Kesehatan mengaku bahwa jatah vaksin belum bisa memenuhi permintaan. Hal itu membuat banyak masyarakat mengantri hingga menimbulkan kerumunan. Antrian panjang masyarakat yang ingin divaksin di kawasan Dinas Kesehatan hingga menjalar menuju ke depan kantor Bupati. Membludaknya permintaan vaksin sendiri ini berkaitan dengan adanya keharusan penyertaan dokumen vaksinasi untuk dokumen perjalanan. Lantaran saat ini tengah berlangsung pengetatan PPKM Mikro. Vaksinasi hari ini juga dibuka untuk masyarakat umum, bukan lagi pada golongan tertentu. Untuk detail informasinya sudah terhubung bersama saya rekan wartawan Tribun Jambi, Renata Andini, yang akan melaporkan dari lokasi. Halo Renata. Halo Renata. Halo, selamat siang rekan Dea di studio. Ya, selamat siang Renata. Baik, bagaimana vaksinasi ini digelar, dibuka kepada siapa saja, Renata, bisa dijelaskan? Oke, sebelumnya terima kasih rekan Dea. Di sini benar sekali pada 7 Juli 2021 pagi tadi, Dinas Kesehatan Berau memang membuka kembali pelaksanaan vaksin, tapi terkhususnya kepada masyarakat umum yang sebenarnya sudah diperbolehkan sejak 1 Juni kemarin. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswahyudi, memang menjelaskan bahwa vaksin di Berau sendiri diperuntukkan kepada golongan tertentu, yakni golongan tenaga pendidik untuk persiapan PTM di 13 Juli nanti, serta golongan lansia. Tapi sekarang sudah memasuki di kalangan masyarakat umum ya. Tapi pelaksanaan ini juga menjadi prioritas Pemkab Berau untuk meningkatkan sasaran vaksin di Berau sendiri. Gitu deh. Ya Renata. Lalu sebenarnya berapa banyak hari ini masyarakat yang antusias untuk pelaksanaan vaksinasi ini dan juga berapa jumlah ketersediaan vaksin sendiri? Oke, baik. Sesuai dengan pengakuan dari pihak mereka tadi, memang banyak sekali masyarakat yang cukup antusias untuk mengikuti vaksin ini. Juga mereka mengakui sejak pukul 4:30 pagi tadi sudah banyak yang mengantri di kawasan kantor Dinas Kesehatan. Bahkan antriannya memang menjalar sampai ke depan kantor Bupati Berau dan kurang lebih totalnya itu sebanyak 700 orang yang mengantri ya. Sedangkan ketersediaan vaksin sendiri dari Dinas Kesehatan untuk hari ini hanya mampu kepada 220 orang saja. Berarti dengan kata lain memang Dinkes mengakui bahwa stok yang mereka miliki hari ini kurang untuk memenuhi keinginan masyarakat. Ya. Lalu bagaimana skema dari Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi kerumunan saat vaksinasi? Oke, pihaknya memang langsung meminta kepada Satpol PP dan jajarannya untuk mengamankan daerah kantor saat terjadi kerumunan tersebut ya. Dan juga pihaknya memang meminta tegas kepada masyarakat sendiri untuk mematuhi protokol kesehatan, tapi sayangnya masyarakat kurang patuh karena memang mereka sangat menginginkan jatah vaksin, terutama masyarakat yang berada di luar Kecamatan Tanjung Redep. Seperti itu. Ya, lalu Renata, sebenarnya apa penyebab sehingga adanya kerumunan vaksin saat pelaksanaan vaksinasi ini? Tentu saja karena memang ada antusias masyarakat di tengah lonjakan kasus positif yang sudah menyentuh angka 400 di Kabupaten Berau sendiri. Tetapi Kepala Dinas Kesehatan Iswahyudi tadi menjelaskan memang vaksin ini tuh antusias itu berkaitan dengan adanya persyaratan penyertaan dokumen untuk perjalanan keluar daerah, terutama pada Jawa dan Bali. Lantaran adanya pengetatan PPKM Mikro dan Berau itu menjadi salah satu wilayah yang diharuskan untuk mematuhi aturan tersebut. Jadi dengan kata lain mungkin dari Iswahyudi menjelaskan sendiri bahwa ini bukan semata-mata untuk agar masyarakat itu peningkatan imunitas. Ya, seperti itu. Lalu apakah ada saran dari kepala daerah untuk pelaksanaan vaksinasi ini selanjutnya? Oke, tadi itu kebetulan kepala daerah yaitu Bupati Ibu Sri Juniarsi langsung merespon cepat karena banyaknya antrian yang membludak. Beliau langsung datang dan berdiskusi dengan kepala dinas lalu dengan masyarakat. Akhirnya Ibu Bupati meminta agar dibuatkan daftar antri untuk pelaksanaan vaksin ini karena besok memang ada pelaksanaan vaksin lagi di tempat yang sama. Sebelumnya memang Kepala Dinas Kesehatan tidak menginginkan
adanya pemberian nomor antri ya, karena menurut mereka itu kurang adil dan terutama mereka yang datang dari jauh mungkin ada terkendala sinyal atau seperti apa. Jadi mereka menginginkan masyarakat datang langsung dan on the spot, tapi karena permintaan Bupati tadi akhirnya dibuat nomor antri tapi hanya untuk 100 orang saja. Dan dengan syarat yaitu mereka besok harus datang tepat waktu, sedangkan 120 sisanya harus mendaftar secara on the spot. Iya, Renata. Lalu sebenarnya apakah di Kabupaten Berau ini sendiri sudah mencapai target vaksinasinya? Jika melihat data dari Dinas Kesehatan sendiri memang masih cukup jauh untuk mendapatkan herd immunity juga, lantaran Berau ini masih 20% saja target yang tercapai. Untuk target pertama mereka memiliki sasaran sebanyak 31.629 dosis dan kedua sebanyak 36.605 dosis. Jadi memang sangat diakui masih sangat jauh, karena Iswayudi juga menjelaskan bahwa vaksin ini akan sejalan dengan ketersediaan stok yang ada dan memang cukup kurang di Berau. Jadi pihak mereka juga membeberkan kemungkinan minggu depan akan ada vaksin lagi yang datang, tapi belum diketahui stoknya berapa. Seperti itu. Iya, baik. Tribuners, sebelumnya juga rekan kami sudah melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswahyudi, dan juga Bupati Berau, Sri Jurniasih. Berikut selengkapnya. Stok vaksin yang ada ini tidak memenuhi untuk permintaan masyarakat. Ya. Jadi sebetulnya kondisi hari ini dipicu oleh keharusan persyaratan vaksin untuk persyaratan penerbangan. Bukan semata-mata mereka main imun sebetulnya. Sampai pada pelaksanaan di sini terakhir, kami harus mengejar sasaran sebetulnya. Baru hari ini, pelaksanaan hari ini aja yang sasarannya tidak usah dipanggil, sudah datangan semua. Karena ada dua, yang pertama dilepas dari, karena mulai 1 Juli semua masyarakat boleh vaksin. Kalau kemarin hanya ada kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua karena ada persyaratan tadi. Ya. Hari ini di kantor Dinas Kesehatan cukup banyak antusias masyarakat untuk melakukan vaksin. Untuk tahap pertama pada hari ini dilaksanakan kepada 220 orang. Besok dengan daftar antri yang sekarang ada ini sebanyak 220 orang lagi. Jadi kami mohon kepada masyarakat yang sedang masuk daftar antri saat ini untuk besok bisa tepat waktu, karena kalau lewat jamnya maka akan lepas. Dicoret Bu ya? Ya? Dicoret namanya? Iya, karena ini stok kurang. Sementara antusias masyarakat sangat luar biasa. Berarti dari pemaparan Dinkes sendiri stok tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh. Iya, karena semangat mereka luar biasa. Tapi minggu depan insya Allah ada lagi yang datang. Sementara hari 220, besok 220. Bu, bagaimana tanggapan Ibu sendiri? Ini kan pembeludakan tadi dikatakan Pak Iswa. Pembeludakan adanya karena untuk sebagai persyaratan perjalanan, itu bagaimana Bu tanggapan Ibu sendiri? Ya, itu bagus sekali sebenarnya. Artinya itu untuk memastikan bahwa masyarakat memang sudah tervaksin, kemudian sudah melakukan PCR, insya Allah mereka sudah lebih terkontrol lah keadaannya. Bu, ini kan ada yang namanya vaksin gotong royong Bu yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempercepat proses vaksinasi. Di Pemkab Berau apakah akan mengundang perusahaan Bu untuk mengadakan itu? Tergantung vaksin yang ada. Ini vaksin gotong royong dibeli sama perusahaan Bu? Bisa juga, pastinya jelas dia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Ya pastinya seperti itu, insya Allah bisa. Kemungkinan ada Bu dipanggil? Ada. Karena kan mereka. Beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners, terjadi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan vaksinasi massal di Pelabuhan Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara pada hari ini Rabu 7 Juli 2021. Peserta vaksinasi membeludak sebelum jadwal diberlangsungkannya kegiatan. Warga Nunukan yang ingin divaksin COVID-19 sudah mulai berdatangan pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, sedangkan pelaksanaan vaksinasi
dimulai dari meja registrasi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Terpantau berkas warga yang ingin divaksin sudah bertumpuk di meja registrasi. Antrean panjang warga yang ingin mendapatkan vaksin juga tidak bisa diakomodir oleh petugas hingga berkerumun dan tidak sesuai protokol kesehatan. Bahkan personel Polres Nunukan yang berjaga di meja registrasi pun tampak kewalahan mengatur warga yang berdatangan. Laporan selengkapnya sudah terhubung bersama saya, rekan wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Feli di lokasi. Halo Febrianus. Halo, rekan dia di studio dan juga Tribuners, selamat siang. Iya, Febrianus bisa dijelaskan bagaimana pantauan laporan mengenai pelaksanaan vaksinasi massal ini? Ya, hari ini Polres Nunukan kembali menggelar vaksinasi massal yang kedua kalinya. Sebelumnya sempat dilakukan di Gor dengan target 100 orang. Sebelumnya untuk hari ini peruntukan vaksin yang sudah direncanakan oleh Polres Nunukan berjumlah 350 orang, atau 35 vial. Namun karena animo masyarakat sangat tinggi sehingga ditambah 10 vial. Sehingga total vaksin yang digunakan hari ini adalah 45 vial atau untuk sasaran 450 orang. Dan dari pantauan di lapangan sejak pagi tadi, warga Nunukan sudah berdatangan di Pelabuhan Tununtakan Nunukan dari pukul 6, sementara pelaksanaan vaksinasi sendiri dimulai pukul 7, dimulai dari meja registrasi. Dan tampak di lapangan memang kerumunan terjadi, sempat kerumunan terjadi, dan petugas pengamanan sendiri dari Polres Nunukan sedikit kewalahan dalam mengakomodir masyarakat, antusiasme masyarakat yang berdatangan di lokasi vaksin. Ya, Febri. Baik, Febri. Lalu tadi sempat Anda sebutkan bahwa vaksinnya akan ditambah. Nah, ditambah berapa dan juga berapa sebenarnya sasaran awal vaksin ini? Baik, sasaran awal untuk vaksin itu adalah sebanyak 350 orang atau 35 vial. Namun karena melihat warga yang begitu antusias dengan untuk mendapatkan vaksinasi sehingga ditambah 10 vial atau 100 orang, sehingga total hari ini adalah 450 orang. Untuk peruntukan satu vial vaksin itu adalah 10 orang, sehingga totalnya hari ini adalah 450 masyarakat Nunukan yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Namun tadi juga dari perkiraan di lapangan oleh Kabak Humas Polres Nunukan, AKP Muhammad Karyadi memperkirakan justru masyarakat yang datang melebihi dari target yang sudah disepakati mereka, sehingga dari pantauan di lapangan ada sekitar hampir 1.000 warga Nunukan yang berdatangan di lokasi vaksinasi. Namun untuk informasi dari Dinas Kesehatan Nunukan bahwa masyarakat yang hari ini tidak mendapatkan vaksinasi akan dilakukan vaksinasi berikutnya sembari menunggu pasokan vaksin dari pemerintah pusat. Dea. Iya, Febri, apakah ada peserta vaksinasi pagi tadi yang hari ini belum sempat mendapatkan vaksinasi? Lalu bagaimana selanjutnya? Baik. Pagi tadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Polres Nunukan di luar daripada dugaan mereka, karena sebelumnya hanya menyiapkan 450 sasaran, namun yang terjadi adalah lonjakan dari masyarakat Nunukan yang berdatangan di lokasi vaksinasi, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengumpulkan dulu terlebih dahulu identitas para peserta vaksin, nanti akan diprioritaskan bagi mereka yang sudah datanya sudah terkumpul pada vaksinasi berikutnya. Namun sampai sekarang belum diketahui kapan dan berapa jumlah vaksin yang akan dipasok daripada pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah sampai sekarang menunggu pasokan vaksinasi dari pemerintah pusat. Ya, baik Febrianus. Tribuners tadi juga sudah sempat melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Humas Polres Nunukan AKP Muhammad Karyadi mengenai vaksinasi hari ini. Berikut wawancaranya. Pimpinan melalui Presiden yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Kemarin kita juga melakukan video conference 2 hari yang lalu bersama langsung dipimpin oleh Pak Kapolri, damping Pak Kapolri, kemudian Asop, dan ada lantas, di lantas, semua terkait dengan kegiatan vaksinasi.
Medan sudah melakukan kegiatan 2 kali nih. Yang pertama kemarin tanggal 25 kalau saya ya, 26 di Gor dengan target sekitar 600. Kemudian hari ini kita alhamdulillah kita melakukan kegiatan yang kedua, itu dengan antusias yang sangat luar biasa ini. Dari pagi jam 07.00 masyarakat sudah berdatangan. Target kita hari ini sekitar 400, sedangkan jumlah berkas mungkin sudah melebihi. Ini kami sampaikan kepada masyarakat ya, untuk informasi berikutnya akan digelar kembali serbuan vaksin ini. Nanti kita sampaikan kembali kepada masyarakat. Kapan tuh? Ya, kita masih koordinasi dengan Polda ya, karena vaksin itu adalah merupakan stok dari Polda, jadi kita tinggal melaksanakan proses. Antusias masyarakat ini kan tadinya 4.000, kalau vaksinnya berapa nih? Ya, antusias masyarakat ini, animo masyarakat ini kalau saya lihat sekarang sudah menyadari ya pentingnya pencegahan COVID ini, itu melalui tahapan-tahapan vaksinasi pertama dan kedua. Ini mungkin kalau kita lihat hampir sekitar 600-an ya, lebih. Ya, kemudian target kita hari ini 400 ya, jadi mohon maaf kita sampaikan kepada masyarakat untuk sabar, tetap akan diberikan vaksinasi. Terkait dengan jadwal mungkin nanti kita sampaikan kepada masyarakat baik melalui media sosial, kemudian para Babin Kamtibmas, Babinsa yang ada di kelurahan masing-masing. Sasarannya 400 ini, tapi kalau sudah melebihi target, bagaimana nanti antusias masyarakat sempat ada demo atau apa? Ya, saya pikir masyarakat sudah ini ya, sudah paham. Bagi masyarakat Indonesia ini kan orangnya santun ya, yang memahami ya. Beralih ke Sumatera Utara Tribuners, pemerintah Kota Medan melaunching vaksinasi khusus anak usia 12 hingga 17 tahun hari ini pada Rabu 7 Juli 2021. Vaksinasi dilaksanakan di Gedung PKK Kota Medan, Jalan Rotan Proyek Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Dinas Kesehatan Kota Medan menargetkan untuk bisa memvaksin 500 hingga 1.000 anak setiap harinya. Peluncuran vaksinasi ini merupakan awal untuk resmi dilakukannya vaksinasi anak di sentra-sentra vaksinasi yang ada di Kota Medan. Adapun sentra-sentra vaksinasi di Kota Medan tersebut yakni sentra vaksinasi BUMN di eks Bandara Polonia, puskesmas yang ada di Kota Medan, serta sentra vaksinasi TNI Polri. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Medan, Rehtin, yang akan memberikan laporannya. Halo Rehtin. Halo Dea. Baik, Rehtin, bisa dijelaskan seperti apa situasi peluncuran vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun di Kota Medan ini? Baik Dea, saat ini saya berada di depan gedung TPPKK Kota Medan di Jalan Rotan Proyek, di mana tadi pagi tepatnya dilaksanakan vaksinasi perdana untuk anak usia 12 sampai 17 tahun di Kota Medan. Dan vaksinasi ini merupakan peluncuran vaksinasi anak di Kota Medan untuk kemudian dimulai esok hari akan dilakukan vaksinasi anak di sentra-sentra vaksinasi yang ada di Kota Medan. Dan berdasarkan pantauan di lapangan dari pagi, pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 12 sampai 17 tahun ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga pembatasan peserta. Hal ini dikarenakan Kota Medan termasuk ke dalam 43 kabupaten kota yang menerapkan pengetatan PPKM Mikro, sehingga Wali Kota Medan Bobi Nasution menginstruksikan agar pelaksanaan vaksinasi anak maupun pelaksanaan vaksinasi umum dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan jangan sampai melakukan kerumunan. Jadi tadi pagi itu dilaksanakan untuk 10 orang anak saja secara simbolis, dan akan resmi dibuka mulai besok, begitu rekan Dea. Iya, lalu berapa target vaksinasi anak dan juga vaksinasi dewasa pemerintah Kota Medan per harinya? Baik, berdasarkan keterangan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Syamsul Arifin, mengatakan bahwa untuk vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun yang akan dimulai esok hari itu ditargetkan 500 sampai dengan 1.000 anak divaksin di Kota Medan. Sementara untuk
yang dewasa atau vaksinasi umum itu ditargetkan 10.000 penerima vaksin per harinya, sehingga untuk total seluruhnya pemerintah Kota Medan menargetkan per hari 11.000 warga Kota Medan menerima vaksinasi COVID-19. Sementara hingga saat ini kondisi vaksinasi di Kota Medan itu dari target 75% penerima vaksin, saat ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Medan sudah 48,5% yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dari total 2,5 juta penduduk Kota Medan. Begitu, Dea. Ya, Rehtin, bisa dijelaskan apa saja persyaratan untuk bisa mengikuti vaksinasi anak di Kota Medan? Baik, untuk mengikuti vaksinasi anak di Kota Medan persyaratannya tidak jauh beda dengan persyaratan vaksinasi pada umumnya. Tapi untuk vaksinasi anak karena belum memiliki KTP, Dinas Kesehatan Kota Medan mengatakan persyaratannya hanya membawa KK atau kartu keluarga, ataupun kartu pelajar, dan juga KIA atau kartu identitas anak. Dan untuk sementara ini pemerintah Kota Medan mengkhususkan untuk warga Kota Medan, sehingga KK ataupun kartu identitasnya merupakan warga Kota Medan, begitu deh. Iya, Rehtin. Baik Tribuners, rekan kami juga sempat melakukan wawancara bersama PLT Kadis Kesehatan Kota Medan, Syamsul Arifin Nasution. Berikut selengkapnya. Kita untuk hari ini ada berapa sebagai simbolis dan kita bakal menargetkan berapa per hari, Pak? Alhamdulillah hari ini kita akan mulai launching perdana untuk vaksin usia 12-18 tahun yang akan dilakukan oleh Pak Wali Kota. Jadi pada hari ini kita hanya sebagai simbolis saja untuk 10 orang anak. Ini kita layani dulu. Nanti target kita tiap bulan, mungkin tiap hari mungkin sesuai dengan nafas malam kita 500 sampai 1.000 orang anak. Untuk fasilitasnya sendiri apa Pak? Ada perbedaan atau tidak? Fasilitas sama semua, kegiatan sama. Ya, cuma nanti hanya ada tambahan karena ini tahap 3 ya. Kita udah masuk tahap 3 usia 12-18 tahun dan ibu hamil dan ibu menyusui juga. Tapi kita sekarang kita launching dulu yang untuk anak sekolah. Ini koordinasinya untuk data gimana Pak sama distrik Pak? Koordinasi data kita tetap koordinasi dengan provinsi, dengan Kemenkes. Data semua data kita kirim ke provinsi dan ke Kemenkes. Persyaratannya apa untuk anak-anak? Untuk anak-anak ini persyaratannya seperti sama dengan vaksin yang lain, ya cuma di umur dan boleh membawa salah satu atau banyak. Kalau udah 17 dan punya KTP boleh, kalau nggak boleh bawa kartu pelajar, atau sekarang ada kartu identitas anak. Kalau nggak ada juga kartu keluarga boleh, datang ke fasilitas kita. Di puskesmas pun sekarang udah bisa melayani. Pak, sedikit ulang lagi Pak, padatkan Pak terkait target per hari berapa, hari ini simbolis berapa, dan kedepannya ini akan ditambah lagi dari target 10.000 yang diucapkan Pak Wali kemarin? Ya, kita akan menambah sekitar 1.000 lagi per hari. Jadi mungkin target kita akan tambah 11.000 per hari. Jadi mungkin syarat-syaratnya tadi ya, KTP, kalau yang udah 17 tahun dan punya KTP, kartu pelajar boleh, kartu identitas anak boleh, atau kartu keluarga. Salah satunya boleh dibawa nanti ke fasilitas kita. Berarti besok udah mulai Pak untuk vaksinasi ya, besok anak? Udah mulai, kita mulai. Kita akan ikut terus program pemerintah. Kita akan tetap tertib karena sekarang ini angka COVID juga akan meningkat. Kita harapkan datang dengan tertib dan antri ke puskesmas atau ke sentra-sentra vaksin kita. Kita banyak ada vaksin BUMN, ada TNI, ada Polri, dan ada organisasi sosial juga ada. Kita banyak di beberapa tempat. Kalau Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Lantaran pandemi belum usai di Indonesia, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Saksikan live update berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.